wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Fardiansyah, NPM 24230460. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi olahraga. Untuk tema bulu tangkis sebagai olahraga rakyat vs padel sebagai olahraga elit. Latar belakang olahraga di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kebugaran, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan akses ekonomi. Bulu tangkis telah lama menjadi olahraga nasional yang hadir di berbagai lapisan masyarakat dan berperan dalam membentuk kebanggaan kolektif Indonesia. Sebaliknya, padel berkembang pesat sebagai olahraga urban premium sejak 2018. Sering diasosiasikan dengan gaya hidup modern dan kelas menengah atas. Perbandingan kodenya penting untuk membaca bagaimana stratifikasi sosial bekerja melalui pilihan olahraga, fasilitas, dan akses partisipasi. Untuk rumusan masalah ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan bulu tangkis menjadikannya olahraga yang mengakar di semua lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menjadikan padel sebagai olahraga yang identik dengan kelas sosial menengah ke atas. Yang ketiga, bagaimana stratifikasi sosial termanifestasi dalam olahraga tersebut. Yang keempat, apa implikasi kesenjangan akses olahraga bagi Indonesia. Tujuan penulisan ada 4 poin juga. Yang pertama, menganalisis karakteristik sosial ekonomi yang membentuk identifikasi bulu tangkis. Yang kedua, mengkaji dimensi eksklusivitas padel dan perspektif model ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, menjelaskan bagaimana teori stratifikasi sosial Bourdieu dapat diterapkan untuk memahami fenomena olahraga di Indonesia. Yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pemerataan akses olahraga. Kerangka teori Bourdieu dan sosiologi olahraga. Habitus adalah disposisi sosial yang berbentuk dari pengalaman hidup, keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan. Dalam olahraga, habitus mempengaruhi preferensi dan rasa nyaman terhadap olahraga tertentu. Apa yang dianggap wajar atau pantas seringkali mencerminkan latar kelas sosial. Modal dalam kerangka Bourdieu terdiri dari 3 bentuk utama: ekonomi, sosial, kultural. Modal ekonomi mencakup biaya perlengkapan, sewa, dan pelatihan. Arena adalah ruang sosial tempat individu yang kelompok bersaing untuk memperoleh pengakuan status dan legitimasi. Dalam olahraga, arena mencakup klub, komunitas, kualitas, dan turnamen. Bulu tangkis olahraga rakyat. Sejarahnya dan akar budaya. Masuk ke Indonesia pada era kolonial dan menjadi simbol kebanggaan nasional. PBSI berdiri pada tahun 1951. Lalu bulu tangkis mengukuhkan posisi di Indonesia lewat berbagai keberhasilan internasional termasuk Piala Thomas dan medali Olimpiade. Biaya aksesibilitas. Peralatan relatif terjangkau, raket dari sekitaran 50.000 sampai 500.000 dan sewa lapangan dari 30.000 sampai 80.000 per jam. Karena biaya lebih ringan, bulu tangkis lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Padel, olahraga elit secara global, diciptakan pada 1969 di negara Meksiko, lalu berkembang pesat di Spanyol. Perkembangan di Indonesia masuk sekitar 2018 dan melonjak menjadi 300 lebih lapangan pada 2024, terutama di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Skala infrastruktur dan pasar. Biaya pengembangan lapangan sekitar
USD 20.000 sampai 50.000 per court. Untuk profil bermain, target utama di usia 23 sampai 45 tahun untuk kalangan menengah atas. Biaya barir dan fungsi padel. Untuk biaya langsung sewa lapangan itu ada di harga 150.000 sampai 400 per jam per main. Double itu beda harga di skala beran 37 sampai 100 per jam. Biaya bulanan main 2 sampai 3 kali seminggu sekitar 1,5 juta sampai 3,5 juta, itu setara 30% sampai 60% UMR Jakarta 2024. Status simbol padel tampil sebagai olahraga mahal, estetik dan aspiratif. Ini menjadi sinyal kelas sosial di ruang urban. Networking, lapangan padel jadi ruang untuk relasi bisnis untuk dan klien. Entertainment, interaksi santai sering membuka peluang deal dan kolaborasi. Homopili, pemeran cenderung bergaul dengan orang yang mirip kelas, profesi dan gaya hidup. Jaringan sosial terbentuk secara selektif. Exclusion, biaya tinggi menjadi barir masuk. Kesan eksklusif memperkuat citra padel sebagai lifestyle brand. Analisis komparatif modal, bisnis dan implikasi. Untuk dimensi modal ekonomi, bulu tangkis biaya rendah dan mudah dijangkau banyak kelas sosial. Untuk padel biaya tinggi untuk sewa dan perlengkapan sehingga lebih eksklusif. Modal sosial, untuk ke bulu tangkis itu membentuk jejaring yang lebih beragam dan lintas kelas. Untuk padel memperkuat jejaring yang cenderung homogen dan serupa. Modal kultural terkait untuk bulu tangkis terkait dan prestasi atletik, kebanggaan nasional dan meritokrasi. Untuk padel lebih kosmopolitan, bergengsi dan kuat sebagai penanda status. Habitus untuk bulu tangkis inklusif, komunal dan berorientasi pada partisipasi luas. Untuk padel eksklusif, individualistik dan menonjolkan gaya hidup tertentu. Fungsi arena untuk bulu tangkis menjadi kanal mobilitas sosial karena aksesnya luas. Untuk padel menjadi mekanisme repetisi status bagi kelompok mapan. Aksesibilitas, untuk bulu tangkis akses geografis dan ekonomi relatif baik. Untuk padel hambatan geografis dan ekonominya lebih tinggi. Kesimpulannya, bulu tangkis dan padel sama-sama dapat dibaca sebagai arena sosial, tetapi menghasilkan makna yang berbeda. Bulu tangkis lebih kuat sebagai olahraga prestasi yang ditopang oleh disiplin, keterampilan, dan akses relatif lebih luas, sehingga padel lebih menonjol sebagai olahraga gaya hidup yang bertumpu pada modal ekonomi, simbolik, dan jaringan sosial. Dalam kacamata Bourdieu, perbedaan utama keduanya terletak pada modal yang dominan dan habitus yang berbentuk. Bulu tangkis membentuk habitus kompetitif meritokratis, sementara padel membentuk habitus reaktif, sosial, dan eksklusif. Implikasi bulu tangkis cenderung lebih inklusif dan berpeluang menjadi saluran mobilitas olahraga, sedangkan padel lebih mudah memproduksi status sosial prestis. Dengan kata lain, bulu tangkis menekan performa sementara padel menekan akses dan citra. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.